Pemirsa, suasana mencekam menyelimuti kawasan Jalan Yosudarso, Kota Medan, saat kebakaran hebat melanda salah satu ikon industri kota, pabrik ban dan sandal Swallow. Insiden ini tak hanya menghanguskan material bernilai jutaan, namun juga memicu kepanikan luar biasa di tengah malam dengan kobaran api yang membumbung tinggi hingga dini hari. Kebakaran mulai terdeteksi sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Hanya dalam hitungan menit, api merambat dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Disulut oleh banyaknya material mudah terbakar, seperti karet, bahan kimia, dan diduga kuat, penyimpanan minyak atau bahan bakar di bagian gudang belakang. Inilah yang membuat upaya pemadaman menjadi tantangan yang sangat berat bagi petugas. Bahkan, aroma menyengat khas karet terbakar tercium hingga radius beberapa kilometer, mulai dari simpang Jalan Brayan hingga Rumah Sakit Marta Friska. Kepala insiden mengatakan, bukan hanya intensitas api yang menjadi masalah, tetapi juga serangkaian ledakan yang terjadi berulang kali. Seorang warga setempat bernama Jimmy menuturkan bahwa ia mendengar setidaknya 4 kali dentuman besar yang berasal dari dalam area pabrik. Suara ledakan ini, yang diduga berasal dari area penyimpanan bahan kimia atau bahan bakar, memicu ketakutan massal, bahkan membuat warga yang awalnya ingin mendekat terpaksa mundur karena panas yang menyengat dan risiko ledakan susulan. Puluhan armada pemadam kebakaran dari berbagai penjuru kota Medan dikerahkan ke lokasi. Mereka harus berjibaku memadamkan api yang meluas di kawasan industri tersebut. Namun perjuangan para petugas menghadapi kendala besar di lapangan, lautan manusia. Warga berbondong-bondong memadati akses jalan menuju pabrik, menghambat pergerakan vital armada pemadam kebakaran. Petugas kepolisian dan pemadam harus bekerja ekstra keras, tidak hanya melawan api, tetapi juga mengatur kerumunan agar upaya penyiraman dapat dilakukan secara efektif. Prioritas utama dalam penanganan bencana ini adalah mencegah api menjalar ke pemukiman padat penduduk yang berada tepat di belakang kawasan pabrik. Strategi penyekatan ketat diterapkan. Mereka bahu-membahu, memastikan dinding api tidak melompati batas pabrik menuju rumah warga. Selain mobil pemadam konvensional, upaya pemadaman bahkan turut dibantu oleh 1 unit mobil water cannon milik Brimo Polda Sumatera Utara, digunakan untuk menyemprotkan air bertekanan tinggi langsung ke pusat api yang sulit dijangkau. Setelah lebih dari 5 jam perjuangan tiada henti, intensitas kobaran api akhirnya mulai berkurang secara perlahan. Lurah Pulau Brayan Bengkel, Yuda Arianto, memastikan situasi mulai terkendali, meskipun proses pendinginan sisa bara api, terutama material karet yang terkenal sulit dipadamkan, terus dilakukan. 3 unit mobil pemadam difokuskan melakukan pendinginan dari akses jalan belakang gudang. Syukurlah, di tengah skala bencana yang masif ini, pihak kelurahan memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran. Rumah-rumah warga yang berada sangat dekat dengan tembok pabrik berhasil diselamatkan berkat strategi penyekatan yang efektif oleh petugas. Meskipun api telah jinak, tim pemadam tetap bersiaga penuh di lokasi, mengantisipasi kemungkinan munculnya bara api kembali. Peristiwa ini meninggalkan kerugian material yang tak terhitung, namun yang terpenting, nyawa manusia dan properti warga berhasil dilindungi.